Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhammad Albab Amarullah. Saya kelas R1 Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Sosial Bisnis. Di sini saya akan membahas tentang etika bisnis dan mata rantai nilai. Oke, langsung saja ke inti pembahasan. Pengertian etika bisnis. Pentingnya etika. Etika bisnis adalah seperangkat prinsip moral yang memandu perilaku perusahaan dan individu dalam konteks bisnis. Hal ini mencakup integritas, kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab. Di sini ada manfaat tentang etika. Etika bisnis dapat membangun kepercayaan dengan pelanggan, karyawan, dan investor, serta meningkatkan reputasi dan berkelanjutan dalam bisnis. Baik, kita lanjut ke prinsip-prinsip etika, di mana prinsip-prinsip etika ini ada 4, teman-teman. Yang pertama itu integritas, di mana bersikap jujur dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral yang diyakini. Itu adalah prinsip integritas. Yang kedua, prinsip kejujuran, berkomunikasi dengan terbuka dan jujur dalam semua aspek bisnis. Yang ketiga, transparansi, membuat informasi bisnis bersedia untuk semua pihak terkait dengan cara yang jelas dan mudah untuk dipahami. Yang keempat adalah tanggung jawab, menghilangkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat, serta memenuhi kewajiban terhadap stakeholder. Kita lanjut ke mata rantai nilainya. Definisi dan juga komponen. Definisi di sini adalah mata rantai nilai adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk menghasilkan dan memberikan nilai kepada pelanggan. Dan untuk komponennya, komponen utama mata rantai nilai itu meliputi pengadaan, produksi, pemasaran, distribusi, dan juga layanan pelanggan. Oke, lanjut. Di sini ada integritas etika dalam mata rantai nilai. Nah, di sini ada 5 poin yang harus kita pahami juga. Etika dalam pengadaan, memastikan pemasok menjunjung nilai-nilai etika seperti penghormatan terhadap hak pekerja dan perlindungan lingkungan. Yang kedua, etika dalam produksi, di mana hal demikian menerapkan praktik produksi yang bertanggung jawab seperti pengurangan limbah, konservasi energi, dan keselamatan kerja. Nah, yang ketiga, etika dalam pemasaran, di mana berkomunikasi dengan jujur kepada pelanggan, menghindari iklan yang menyesatkan, dan melindungi privasi konsumen. Yang keempat, etika dalam distribusi, di mana hal ini memastikan distribusi produksi dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab, seperti menjaga keamanan dan efisiensi rental pasokan. Nah, yang kelima, etika dalam layanan pelanggan. Nah, di sini memberikan layanan yang adil dan responsif, menanggapi keluhan dengan cepat, dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Nah, kita lanjut ke studi kasusnya. Penerapan etika pada mata rantai nilai perusahaan. Nah, di sini ada perusahaan X. Ya, perusahaan kita ambil contoh perusahaan X menerapkan praktik produksi berkelanjutan dengan menggunakan energi terbarukan dan mengurangi limbah. Mereka juga menghasilkan hak pekerja dipenuhi dan lingkungan kerja aman. Yang kedua itu perusahaan Y. Perusahaan Y menjalankan program pengadaan yang etis dengan memastikan pemasok mematuhi standar etika dan berkelanjutan. Mereka juga mendukung pengembangan pemasok lokal. Nah, yang ketiga perusahaan Z. Perusahaan Z menjalankan program pemasaran yang jujur dan transparan. Mereka menyatakan informasi tentang produk dan layanan mereka dengan jelas dan juga akurat. Di sini juga ada strategi mengatasi tantangan dalam penerapan etika bisnis. Yang pertama itu mengidentifikasi terlebih dahulu nih. Langkah-langkah pertamanya adalah mengidentifikasi tentang etika yang mungkin dihadapi perusahaan. Yang kedua, tetapkan prinsip etika, membangun serangkaian prinsip etika yang jelas dan bersifat
menyeluruh. Nah, yang ketiga itu program latihan, menerapkan program latihan etika untuk semua karyawan termasuk manajemen. Nah, yang keempat mekanisme pelaporan. Nah, menyediakan mekanisme pelaporan untuk karyawan yang logis melaporkan yang ingin melaporkan pelanggaran etika. Perlu kita ketahui dampak positif penerapan etika dalam mata rantai nilai, yaitu yang pertama kepercayaan pelanggan. Etika membangun kepercayaan pelanggan ya teman-teman. Terus yang kedua ini loyalitas karyawan. Etika mendorong loyalitas karyawan. Terus yang ketiga reputasi positif. Etika meningkatkan reputasi baik individual maupun perusahaan. Yang keempat yaitu keberlanjutan bisnis. Etika mendukung keberlanjutan bisnis ya agar bisnisnya ini terus berkembang dan terus berjalan sampai kapanpun itu. Kita lanjutkan studi kasus selanjutnya yaitu penerapan etika dalam mata rantai nilai ya teman-teman. Perusahaan kopi misal kita berikan contoh ya gambaran mendukung petani lokal dan memastikan ketentuan harga yang adil serta praktik pertanian yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu perusahaan pakaian ya menerapkan program pengadaan yang memastikan buruh garmen mendapatkan upah yang layak dan kondisi kerja yang aman gitu. Nah, yang ketiga perusahaan teknologi mengembangkan produk dan layanan yang mempertimbangkan privasi data pengguna dan tanggung jawab digital. Baik, kita ke pembahasan terakhir teman-teman yaitu peran stakeholder dalam mendorong etika bisnis. Di sini ada 4 peran stakeholdernya yaitu yang pertama pelanggan yaitu menentukan perusahaan yang berkomitmen pada praktik etika. Yang kedua itu karyawan menjadi duta etika perusahaan dan melaporkan pelanggaran. Yang ketiga investor mendukung perusahaan yang menjalankan praktik etika. Yang keempat pemerintah yaitu menerapkan regulasi dalam standar etika bisnis. Baik, kita sudah bahas tentang etika bisnis dan mata rantai nilai. Di sini kita akan simpulkan tentang hal demikian ataupun materi demikian. Etika bisnis dan mata rantai nilai ini menunjukkan bahwa etika bisnis merupakan pondasi yang sangat penting teman-teman dalam setiap aspek operasional perusahaan. Menerapkan prinsip-prinsip etika tidak hanya berfungsi prinsip-prinsip kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga sebagai panduan moral yang membentuk reputasi dan citra perusahaan di mata konsumen dan pemangku kepentingan.